Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam program Good News kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gunung Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau katakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa ketika ada di Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saya akan membagikan dua hal saja, Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah kerinduan hati Tuhan di mana Tuhan ingin bertemu dengan umatnya. Tuhan tidak hanya ingin berbicara kepada Musa saja, tetapi Tuhan juga rindu berbicara kepada umat Israel pada waktu itu. Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ada kerinduan hati Tuhan yang Tuhan inginkan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dosa telah membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi jauh. Sehingga orang-orang Israel, saudaraku, harus kemudian memenuhi persyaratan untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan harus memenuhi persyaratannya, saudara. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, katanya. Menguduskan diri hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Untuk bertemu dengan Tuhan harus ada syarat yang mereka penuhi. Apa syaratnya? Harus menguduskan diri, harus menyucikan diri, bahkan pakaiannya harus dibersihkan, dicuci, saudara. Untuk bertemu dengan Tuhan ada syarat yang harus dipenuhi, saudara. Tetapi syukur kepada Allah, lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi harus memenuhi syarat mesti ini itu, menjalankan berbagai macam persyaratan-persyaratan yang ada. Cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai korban grafirat Allah, sebagai jembatan. Cukup percaya kepada Yesus Kristus, maka kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan bertemu dengan Dia. Yang kedua, saudara, pesan Tuhan yang kedua adalah ada pengakuan dari Allah bahwa Israel adalah harta kesayangan Tuhan. Saudaraku,
ada pengakuan dari Tuhan. Mungkin orang lain tidak mengakui kita. Mungkin orang lain tidak menganggap kita. Tapi hari ini firman Tuhan dikatakan bagi setiap kita. Aku akan mengakui kamu sebagai umat kesayanganku. Kalau kita menjadi umat kesayangan Tuhan, percayalah engkau akan dijaga, engkau akan dilindungi, engkau akan disertai oleh Tuhan. Amin.